Oke, jadi hari ini kita mau sedikit modif gesek gua, dan ini ada beberapa barang-barang yang gua bakalan pakai buat gua terapin di gesek gua ini. Jadi ya seperti inilah keadaan gesek gua sekarang. Dan ngomong-ngomong, knalpot akan gua kembaliin lagi ke WRX GP3K2 karena ya GP5 kemarin gua udah puas makainya dan sebetulnya agak berisik sih. Jadi gue pikir kayaknya lebih enak knalpot adem gitu loh. So ini knalpotnya gue copot, dan kebetulan sebetulnya klem-kleman dari knalpot ini patah dan gue beli baru, jadi terpaksa sih sebetulnya. Dan barang apa aja yang ada di dalam sini, yuk kita lihat aja langsung, kita unboxing. Let's roll. Oke, dimulai dari yang kecil ini dulu. Yang kecil ini isinya, nah ini dia, mirror blanking. Jadi gue sebetulnya kebetulan pengen copot spion nih, tapi hanya untuk beberapa waktu aja. Jadi gue nggak mau copot spion untuk dalam waktu yang lama. Jadi ini ya sekedar buat coba-coba lah ya. Iya, berikutnya ini udah kita taruh dulu. Berikutnya ini mungkin ya yang agak besar, dan langsung aja kita buka. Tank. Dan ini adalah undertail buat spakbor belakang. Jadi kebetulan gue memang pengen copot spakbor belakang, dan ini dia undertail dari MHR ya. Kita lihat dulu seperti apa bentukannya. Ya kurang lebih kayak begini, dan untuk finishing dari luar sih lumayan rapi ya. Untuk barang-barang harga 100.000 ini ya oke lah, tapi bagian dalamnya tuh kayak ya udahlah, terima apa adanya. Harga 100.000 mengharap apa sih ya kan. Seenggaknya nanti pas sudah terpasang harusnya agak rapi sedikit. Nah ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi tunggu apa lagi, kita pasang dulu. Ngomong-ngomong, kayaknya ada satu barang lagi yang belum gue buka deh. Ini masih ada satu lagi. Ini klem-kleman knalpot buat WRX GP3 gua. Karena ya klem-klemannya patah dan sangat disayangkan sekali, gua harus beli baru lagi. Dan klem-klemannya lumayan mahal ya, segini doang cepet. Tapi wajar soalnya besinya tebel banget tuh. Nggak kayak besi klem-kleman knalpot biasa yang kena gajrukan sekali patah gitu kan. Yang ini lebih kuat. So kita pasang aja dulu. Sekalian mau pasang knalpot kali ya. Ya, jadi setelah copot spion kurang lebih kayak begitu, dan setelah copot spakbor kurang lebih kayak begitu. Dan sejujurnya untuk barang harga 100.000 ini apa ya, spakbor belakang ini kayak ya lumayan presisi sih, walaupun bagian sininya nggak bisa masuk gitu loh. Tuh, jadi kayak harusnya ini kayak lempeng, tapi ini malah melengkung. Jadi ya gue bisa memaklumi. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian pengen lihat lampu sennya, bentar. Gue pikir bakalan redup, tapi ternyata nyalanya lumayan terang. Dan kalau nggak salah di tengah itu ada lampu biru kecil, cuman nggak gue nyalain karena nyalanya cuman barengan sama lampu rem. Soalnya kalau malam silau banget kalau nyala terus biru. Dan ya untuk look lumayan bagus, tapi nggak ada plat nomor ya. Terus untuk bagian depan jujur aja mirror blanknya RNG ini, walaupun ini kopi atau replika, tapi ini bagus banget. Dan gua ngeliatnya kayak motor jadi clean gitu loh. Dan ya so far so good ya. Cuman ini bener-bener merubah gaya berkendara gua karena ini nggak ada spion. Jadi aduh, gua harus bener-bener super was-was kalau bawa motor. And so far so good ya. Kita jalan dulu. Panas di sini, pinggir jalan. Tunggu langsamnya turun. Oke, ready to go.
Jadi pakai mirror blanking sama spakbor dicopot gitu, itu benar-benar aura racing motor ini itu keluar banget, asli dah. Terus juga buat cornering udah nggak kehalang spion gitu loh. Biasanya kan gue bingung ngukur jalannya karena spion ini gue nggak nutupin jalan gue yang sebelah sini gitu loh. Aman. Wih, lawan arah anjir. Bikin kaget aja. Buset, bener-bener udah kayak motor racing ya. But somehow nggak nyangka sih, kayak ya memang GSX ini seharusnya lebih enak dilihat untuk copot spakbor gitu loh. Tapi apa ya, salah satu minusnya ya kalau misalnya ada genangan air, itu airnya lumayan balik ke punggung. Jadi ya punggung kalian bisa basah kalau kalian lewat genangan air dengan kecepatan tinggi dan posisi kayak gua nih nggak ada spakbor di belakang, ya itu minusnya. Terus mirror blanking ini gue beli di harga 85.000 dan spakbor belakang itu di harga 100.000 pas. Jadi kayak gue pikir-pikir nggak sampai 200.000, tapi tampilan motor ini berubah banyak gitu loh. Kayak GSX ini sebenarnya ya dibilang jelek kagak, dibilang ganteng juga nggak terlalu, tapi bisa kita bikin ganteng dengan kita memodifikasinya sendiri gitu loh. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian ngeh suara knalpot gua rada halus, kan seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau knalpot udah balik pakai WRX GP3. Dan ya sebenarnya GP5 kemarin yang di Vario enak suaranya, cuman ya volumenya menurut gue terlalu besar. Jadi kayak gua sendiri malah jadi nggak konsen gitu loh, karena keganggu sama suara knalpot gua sendiri. Jadi kayak kalau suara knalpot yang nggak gede-gede banget, gue bisa konsen buat dengerin suara mesin gitu loh. Modif simple tapi kayaknya enak gitu loh. Walaupun sebenarnya ini tidak patut untuk ditiru ya, tapi ya untuk beberapa hari ini mungkin gue coba begini dulu. Loh. Terus juga kemarin gue habis servis motor, jadi tuh gue kemarin setel komstir, karena komstir GSX ini kayak kalau kena speed trap atau gajerukan dia bisa ngencang sendiri, dan itu lumayan PR ya. Kita yang pakai motor juga kagak enak kok, kayak stang kunci ke tengah gitu loh. Jadi ya komstirnya memang setiap 2 bulan sekali perlu di setel biar motornya enak. Gua kemarin nyetel tali kopling, jadi tali kopling ini udah seret, dan tali kopling itu bisa dikocok. Jadi ini dicabut, yang bawah talinya dicabut, terus kayak disemprotin WD atau carbon cleaner, dikocok itu dan kotorannya keluar, dan ini kopling udah enteng lagi. Aduh, ya nggak ada assist dan slipper clutch sih, tapi enteng sekali. Lalu gue juga masih servis biasa juga, ganti oli kemarin itu gue ya biasa Extra R 9000, dan ganti filter oli juga sekitar 10.000 itu, gue lupa. Ya jadi setelah servis lalu ya modif sedikit ya GSX ya, karena kan gue lagi jarang nyentuh GSX nih. Sekarang gue pengen fokus ke sini. Karena ya kalau di Vario, nih gue kasih spoiler sedikit ya. Jadi Vario itu nanti mesinnya mau gue standarin, dan mungkin bakal gue ganti juga velg ya, soalnya gue bosen liat velg standar ya. Jadi bener-bener Vario full standar tapi cakep. Nah, sementara kebalikannya GSX ini bakalan gue korek mesinnya, walaupun gue masih belum tahu pasti spek apa yang gue butuhkan untuk bisa dipakai harian maupun speedingan gitu loh. Jadi kayak harian awet, speedingan oke gitu loh. Dan salah satu PR kalau nggak pakai spion adalah kita nggak bakal tahu kendaraan yang lebih cepat datang dari kanan itu kayak gimana dan siapa gitu ya kan. Jadi ya harus gunakan kamera 360, yaitu kepala kita. Bisa kiri kanan dan ya buat muter balik agak mengerikan juga, karena kita nggak tahu, anjir ini dari tadi kok banyak yang lawan arah gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah,
Resiko ditanggung pemenang ya kak. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau nanya soal itu kok bengkelnya agak beda ya bang, jadi ya sebenarnya Om Amin itu ada di Rajek juga dan ada di Cimone. Jadi kalau misalnya kalian pengen servis-servis GSX atau ya Satria FU injeksi atau Satria FU karbu, kalian bisa kunjungin bengkelnya ya, namanya SJM tapi gue lupa kepanjangannya apa. Terus juga itu lokasinya ada di belakang Icon Walk Cimone ya. Jadi ya bengkelnya ada di belakang Icon Walk-nya, dan gue tuh kemarin servis gak sampai 70.000 coy. Ya itu oli sih gue beli sendiri gitu loh, tapi kayak filter oli, Stelcom steer, terus nguras ini nih, ngebleeding kopling, itu kayak ya total semua jasanya 70.000, dan gue pikir sangat terjangkau sekali. Jadi antara Vario sama GSX ya, kalau dari pengalaman gue pribadi lebih murah ngerawat ini. Dan ini juga kalau dipakai buat harian enak sih. Nah, keuntungan gak ada spion, selap-selipnya enak, tapi ya gitu. Minusnya apa? Kita nggak bisa lihat orang di belakang. Jadi kalau ada kendaraan lebih cepat dari kanan nyelip kita misalnya, dan kita nggak lihat, kita juga pindah ke kanan, brak, ya, bubar udah itu. Dan si GSX ini slim banget, jadi sangat diuntungkan kalau dia nggak pakai spion. Terus jujur aja kalau untuk look, sebenarnya spakbor belakangnya tuh mirip kayak black box Ducati atau nggak pantatnya Desmo Sedici, susah banget nyebutnya. Dan ya gue suka gitu loh. Terus tinggal masalah stop lamp custom nih, kayaknya untuk orang-orang yang main motor Suzuki itu kayaknya jarang banget gue lihat stop lamp di custom gitu, kayak anak-anak Vario gitu kan, stop lampnya running gitu kan. Buat di GSX tuh kayak nggak ada gitu loh. Ada sih tapi ya nggak jelas juga, karena sellernya udah nggak aktif gitu loh. Napasnya panjang banget ya, padahal cuma 150 loh. Gue tuh kangen banget sama suara knalpot ini asli. Gara-gara klem-klemannya patah, gue nggak bisa pakai knalpot ini untuk 2 minggu tuh, kayak kesel banget gue. Aduh, gue bilang kapan knalpot yang suaranya enak ini balik lagi ya, dan ini udah balik. Tapi ngomong-ngomong bahaya ini truk sampah. Habis servis enak banget. Tarikannya tuh sepersekian detik lebih cepat daripada yang sebelumnya. Enggak, itu bullshit sih, sebenarnya sama aja sih. Jadi apakah kalian lebih suka konsep proper gua yang pakai spakbor dengan pakai spion juga? Ya apa, kalau kata anak-anak motor, konsep wagu gitu kan, bapak-bapak banget. Atau kalian lebih suka gua pakai konsep racing begini, nggak ada spion, nggak ada spakbor, ya rusuh lah pokoknya, rokes gitu kan. Jadi kedepannya masih banyak banget project GSX yang mau gue lakuin, dan ini adalah satu dari antaranya. Jadi gua Surajit Rizal, gua pamit undur diri sebentar. Slip dulu satu, wait, slip lagi satu, wait.